ya, samanera aturkan atau ucapkan Anumodana terima kasih kepada para bapak ibu, para upasaka upasika semuanya pada kesempatan pagi hari ini meluangkan waktunya untuk berdana makan pagi kepada samanera, tentunya dengan keyakinan juga yang kuat ya. Kala samanera akan mengingatkan kembali mengenai proses berdana yang menjadikan karma. Lalu ini adalah lanjutannya ya, yaitu manfaatnya. Ketika seseorang berdana, manfaat yang diperoleh adalah umur panjang ya, terus berlimpah harta, dan juga yang diharapkan selalu datang atau bisa menghampiri. Tetapi juga ketika seseorang berdana ya, di kehidupan saat ini berdana, walaupun misalnya tidak dibarengi dengan dua akar hetu, tetap nanti akan menimbulkan yang namanya karma ya, walaupun nggak ada. Misalnya saat berdana tidak muncul yang namanya cetana, nanti tetap akan berbuah, tetapi prosesnya itu sangat lama, tidak akan berbuah di kehidupan saat ini. Tetapi ketika seseorang berdana dengan cetana ya, jawana cita, maka akan berbuah paling lambat itu 7 hari setelah berdana ya. Itu ada di cerita seorang perempuan ya, yang sangat, maksudnya pas-pasan itu ketika di zaman Sang Buddha ya, ada perempuan yang pas-pasan, tetapi Sang Buddha mengetahui ya, bahwasanya perempuan ini ingin berdana tetapi ragu-ragu ya, pikirannya ragu-ragu. Tetapi ketika itu Sang Buddha menyuruh Bante Sariputta ya, untuk mendatangi, untuk menerima dana dari si perempuan ini. Sebenarnya lupa namanya, Mala apa sih? Sebenarnya lupa. Pokoknya ceritanya itu perempuan yang pas-pasan yang ingin berdana, tetapi dia ragu-ragu. Apakah si Brahmana ini, dia belum kenal Sang Buddha, apakah si Brahmana ini ingin bisa menerima dana pemberian dari saya ini. Tetapi Sang Buddha tahu gitu kan. Akhirnya menyuruh Bante Sariputta ya, Bante Sariputta atau Bante siapa sebenarnya juga lupa, pokoknya disuruh oleh Sang Buddha ya. Kemudian datanglah Bante tersebut dan menerima dana pemberian dari wanita tersebut ya. Akhirnya ketika perempuan tersebut berdana ya, setelah itu 7 hari setelah berdana, beliau atau perempuan tersebut berkelima atau memiliki kesuksesan dalam hidupnya ya, karirnya, memiliki harta yang berlimpah. Tetapi tidak hanya itu saja ya, dan juga ketika sudah mati si perempuan ini sudah mati, dia terlahir di alam surga. Dan juga perlu diketahui ya, ketika seseorang berdana ya, atau melakukan hal-hal yang menimbulkan namanya benih karma ya, ada 2 potensi yang cepat berbuah ya di kehidupan saat ini ya. Yang pertama 7 hari setelah berdana. Kemudian ketika yang proses yang paling lama ya, tapi berbuah di kehidupan saat ini juga, ketika seseorang tersebut
melakukan atau menanam karma ya di kehidupan saat ini, tapi dia di usia yang dibilang masih kecil ya, kecil, itu juga akan berpotensi berbuah di kehidupan saat ini, tapi di usia yang mungkin nanti usia 30 atau 25. Dan intinya yang dia melakukan di usia yang kecil, umur 5 tahun atau 8 tahun, nanti akan berbuah di umur yang angka 20 ke atas ya. Itu paling lama berbuah di kehidupan saat ini ya, dan juga yang paling lama lagi berbuah di kehidupan selanjutnya. Tetapi juga ketika seseorang melakukan karma tersebut ya, atau karma, menciptakan suatu karma, tergantung nanti apakah ketika semasa hidupnya melakukan hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri sendiri terlebih dahulu dan orang-orang sekitar, maka nanti ketika sudah terlahir ya, atau napas kita ini sudah tok mati atau berhenti ya, maka itu tergantung lagi pati sandi kita ya, kesadaran kitanya gimana nanti, entah kesadarannya baik atau enggak, atau positif atau negatif ya. Jadi nanti kita sudah napas di ujung nih, ketika sudah itu tergantung kesadaran kita. Nah itulah kuncinya kenapa ada meditasi dalam agama Buddha ya, kenapa ada meditasi anapanasati ya. Itu tujuannya untuk mengarahkan kesadarannya atau pikirannya ya, citanya itu hanya satu pikiran saja, hanya satu kesadaran, betul. Dan kenapa juga ada 5 sila, kan itu tujuannya sebenarnya ya, kalau secara kita analisis secara detail ya sebenarnya ya, itu tujuannya mengarahkan kita punya badan jasmani untuk ke hal-hal yang baik loh. Saya tidak membunuh, tidak mencuri kan, itu kalau dilakukan terus-menerus kan jadi habit toh, kebiasaan toh. Jadi tujuannya ya itu, itulah tujuan dari 5 sila itu kan, kalau dijalankan dengan baik nantinya ya, semoga ya nanti ketika sudah mati, nafas terakhir itu yang muncul itu yang positif gitu loh. Kalau nggak yang positif ya selamat lah, selamat terlahir di mana nggak tahu ya. Tapi kalau kesadarannya itu yang positif, maka akan terlahir di alam yang lebih bahagia lagi ya. Begitu gambarnya kenapa ada meditasi dalam agama Buddha ribet kan. Biasanya kan banyak orang mengatakan meditasi itu ribet ya, karena tujuannya memang itu. Karena kan juga kita bisa melihat di zaman Sang Buddha toh, ada yang bante yang melekat dengan jubahnya toh, ada yang terlahir sebagai kutu jubah toh, itu juga ada. Dan ada bante yang melakukan pindapata, ada beberapa bante yang melakukan pindapata melihat anjing ya, kalau nggak salah ceritanya melihat anjing, lalu berpikir wah enaknya jadi anjing, tiba-tiba mati bikunya terlahir jadi anjing ya. Itu makanya kenapa sangat berpengaruh sekali kesadaran kita ya. Makanya kenapa hal-hal yang kebiasaan habit kita itu sangat berpengaruh nanti, penentu juga, itu penentunya juga yang membuat kita bahagia atau enggak nantinya ya. Ya, itu penyampaian mengenai manfaat dana atau hasil yang akan kita dapatkan ya, dan juga dhamma yang Sang Buddha ajarkan tentunya tidak hanya secara teori saja ya, kalau bisa diimplementasikan juga ya untuk keberlangsungan masing-masingnya tentunya ya, tidak jauh-jauh ya, untuk setidaknya terlahir di alam yang lebih bahagia lagi ya. Ya setidaknya nggak usah jauh-jauh lah, alam dewa yang pertama gitu kan, nggak usah alam dewa yang tingkatan yang paling tinggi gitu kan ya. Semoga dengan jasa kebajikan yang dilakukan oleh para upasika sekalian bisa mengkondisikan kebahagiaan, kesehatan ya, umurnya panjang, segala urusannya lancar dan tercapai yang dicita-citakan. Yang tidak lupa juga sebagai sanak famili yang masih hidup ya, kepada leluhurnya. Tanpa leluhur kita tidak akan berada di titik yang saat ini ya. Semoga juga para makhluk yang ada di wihara ini, di rumah ya, di tempat bekerja, dimanapun ya, mereka juga berbahagia. Jikalau memang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya
Silakan Praritana direnungkan di dalam batin masing-masing. Samanera akan bacakan parita Anumodana Kata. Yata wariwaha pura paripurendi sakarang Ewa mewa itu tenang petenang upakapati Icitang patitang tumhangki pamewa sami jatuh Sabi purendi sangkapa candu panaraso Yata mani jotiraso Yata sabi tiyo Wiwajanto sabaroiko Wina satumate bhavantuan dharayo Sukindi kayu koam bhawa apiwa Dana sile saniyajang Uda bhaja ino jataro Dhamma wadanti ayuhano sukang Malangayan cako dakina dina sanggami supaditita Digarata hitaya satana sopakapati Sonyati dhammo cahayani dasito Petana puja jakata ulara Balanca bikuna manupadi nang Tumehi punyang pasutang anapakan Tim bawatu sapamanggalang arakanto sabhadiwata Sabha buddhana pawina sadha soti bawantu te Bawatu sapamanggalang arakanto sabhadiwata Sabha dhammana pawina sadha soti bawantu te Bawatu sapamanggalang arakanto sabhadiwata Sabha sanghana pawina sadha soti bhavantu te. Abhiwadana silisa nicang udah bacaino Catarodama wadanti ayuwano sukha